Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan gitu, melihatkan hasil kerja dari kelompok 7 tentang pembuatan aplikasi web. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya anggota dari kelompok 7 atas nama Roji Dayan dengan NIM 191351202. Dan ada satu lagi anggota bernama Fadlan Syedul Anam yang nanti akan menjelaskan penjabaran setelah saya. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan pertama bagaimana cara mengakses dari aplikasi yang telah kami buat. Untuk itu kita buka browser di laptop masing-masing dengan memasukkan localhost /myspace. Itu project dari kelompok kami. Ya, inilah tampilan awal dari aplikasi berbasis web yang dibuat oleh kelompok 7. Dengan tampilan pembuka seperti ini bisa dilihat bahwa project dari kelompok 7 sendiri itu terkait dengan berbelanja tentang furnitur berbasis web. Dari tampilan pertama ini kita bisa lihat bahwasannya web ini memiliki beberapa tampilan UI, yaitu pertama ada MySpace dengan nama inti dari aplikasi web ini. Lalu ada Find Furniture for Your Dream Room, ini sebuah statement di mana bahwasannya web ini berkaitan dengan furnitur atau penjualan barang-barang alat rumah tangga. Lalu ada tools-tools di atas ini. Saya akan jelaskan. Yang pertama ada home, di mana tools home ini bertujuan untuk kembali ke tampilan awal dari aplikasi web ini. Bila mana kita sudah menjelajahi beberapa tools yang lainnya, lalu kita klik home, itu akan kembali ke halaman dasar di aplikasi web ini. Lalu ada tools yang kedua yaitu kategori. Nah, kategori di sini ada beberapa kategori, yaitu ada workspace, ada kitchen, living room, bedroom, dan juga bedroom. Yang dimana di setiap kategori ini bisa dilihat ada beberapa item ataupun barang yang berkaitan tentang tempat-tempat tersebut. Contoh, di workspace tempat kerja. Di sini ada beberapa item ataupun beberapa barang yang berkaitan tentang tempat kerja. Di kitchen, living room, bedroom, itu pun sama semua juga ada barang-barang yang berkebutuhannya itu sesuai dengan tempat-tempatnya masing-masing. Nah, lalu ada tools dari keranjang. Mungkin nanti ini akan saya sampaikan. Kita lanjut dulu ke sign in. Sign in ini di mana kita itu login dengan akun yang sudah kita buat. Lalu ada register, yang di mana register ini kita mendaftar dahulu sebelum kita memiliki akun. Oke, kita akan contohkan, kita akan login di akun yang sudah saya buat. Kita registrasi terlebih dahulu akunnya jika kita belum memiliki akun. Nah, sebagai contoh, kita isikan contoh namanya Dadang Saipudin. Dengan email kita bebas aja, yang penting ada keterangan @-nya. Dadang sedang saya @gmail.com, contoh, dengan password yang diisikan. Setelah mengisi semuanya, kita klik tombol register. Nah, di sini sudah sukses ya registrasi untuk akun dan penggunaan di aplikasi web ini. Lalu kita masuk ke kolom sign in, kita login dengan akun yang telah kita buat. Nah, tadi kan kita buat ini ya, email dadangsai@gmail.com. Kita masukkan passwordnya, kita sign in. Inilah tampilan di mana aplikasi web ini sudah di loginkan dengan akun yang
kita buat ataupun akun yang lainnya yang telah diloginkan dalam aplikasi web ini. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana sih cara transaksi atau membeli item di aplikasi web ini. Oke, kita ambil barang yang ada di contohnya di living room, ruang keluarga. Nah, di sini contohnya ada satu barang kursi. Kita lihat dulu kursinya dengan mengklik ikon mata ini. Oke. Setelah tampilan ini muncul, deskripsi serta harga, lalu ada tombol add to cart ini ataupun masukkan ke keranjang, kita bisa bebas memilih akan membeli berapa sih barang yang kita butuhkan. Contoh di sini saya akan membeli 2 buah kursi Tog Burger. Lalu di sini ada fotonya jelas, di sini ada deskripsi. Sudah selesai, misalkan kita membutuhkan ataupun membeli 2 item kursi ini. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, oke. Setelah masuk dalam keranjang, maka tools keranjang ini akan ada notifikasinya. Nah, setelah kita lihat kan tadi kursi Tobergert itu kita sudah membeli 2 dengan harga sekian. Lalu kita lihat masuk ke dalam keranjangnya. Nah, dalam tampilan keranjang di sini ada beberapa ada beberapa nama ataupun sebuah tampilan. Yang pertama itu produk nama sendiri dari kursi tersebut, kuantitinya berapa, 2, item price-nya berapa, harganya, produk weight-nya beratnya berapa, subtotal dari harganya berapa, dan action atau action ini bisa kita lakukan jika kita ingin menghapus item yang ingin tidak kita beli. Nah, lalu di sini ada beberapa tombol, ada update your cart, ada clear cart, ada checkout. Nah, fungsi dari update your cart ini di mana ketika memang kita ingin menambahkan atau mengurangi dari kuantiti barang yang kita beli, maka update your cart ini berfungsi untuk mengupdate sistem ataupun sebuah pembelian yang terbaru. Contoh, di sini kan tadi saya sendiri ingin membeli 2 buah kursi, tapi saya ingin menambah 1 kuantiti. Nah, kalau belum diupdate, maka item, produk, sama subtotalnya itu tidak akan berubah. Sedangkan ketika kita klik update your cart, maka otomatis item, produk weight, dan subtotalnya pun akan berubah. Karena kita sudah menambah sebuah quantity. Oke, dari asalnya 2 barang yang kita ingin beli dan kita tambahkan 1 lagi akan menjadi 3 buah barang kursi dengan harga yang akan berubah sesuai barang yang telah kita beli ataupun ingin kita beli. Nah, lalu bagaimana untuk langkah selanjutnya? Di sini ada tools checkout ataupun kita eksekusi barang yang kita beli. Nah, tampilan yang disediakan di aplikasi web ini untuk checkout sendiri, kita akan menunjukkan sebuah tanggal di atas ini, ada tanggal yang tertera, lalu ada dari siapa sih si penjual ini, keterangannya ada dengan nomor telepon dan lain sebagainya, ada invoice-nya berapa, ada ordernya berapa, payment due, ada account dan lain sebagainya. Oke, sebelum barang itu dikirim pada si pembeli, maka pembeli harus mengisi beberapa tahapan dahulu untuk memenuhi barang itu dikirim atau tidak. Oke, kita contohkan, kita praktekkan. Untuk pertama, si pembeli harus mengisi provinsi mereka masing-masing atau alamat tujuan. Nah, di sini kita sebagai contoh Jawa Barat dengan kota atau distrik kabupaten Purwakarta. Di sini pun ada pemilihan kurir, bagaimana barang itu dikirim oleh kurir siapa gitu. Contohnya ada JNE, ada Tiki. Di sini kita pilih Tiki sebagai contoh. Ada delivery ini tenggat waktu yang akan dikirim oleh kurir. Kita pilih sesuai keinginan kita. Jika memang ingin cepat, kita pakai yang lebih ekspres ataupun yang lama pun tidak apa-apa, kita menggunakan yang reguler. Kita contoh yang one day.
pandai sampai, ONS 95 hari 1 hari. Nah, ini penerima, orang penerima kita isi sebagai contoh si Dadang. Nomor telepon si Dadang 0812345678. Oke. Address alamat si Dadang. Jalan Dadang Raya. Postal code atau kode pos 41118. Oke, setelah semua tahapan terisi, maka si pembeli tersebut akan melanjutkan sebuah transaksinya ke checkout sekarang. Oke. Nah, di tampilan my order ini, di orderan si pembeli ini ada ada 4 langkah yang mesti pembeli tunggu. Pertama, dari langkah pertamanya ada order, di mana ketika si pembeli sudah melakukan sebuah checkout, maka otomatis checkout ataupun barang yang sudah dimasukkan ke keranjang itu mesti dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Kita klik payment ataupun ke action pay, kita pilih mode pembayaran. Dengan total harga sekian yang sudah tampilkan, kita masukkan nama kita sendiri, Dadang Saipudin. Sebagai contoh, bank namanya kita masukin contohnya BCA dengan rekening number sebagai contoh 98 bla bla bla. Nah, untuk foto ini kan sebagai contoh, kita ambil foto apa saja. Oke. Setelah semuanya terisi untuk pembayaran atau payment, kita submit. Maka secara otomatis keterangan di totalnya itu bukan lagi sebagai payment, tetapi waiting for confirmation. Yang dimana si pembeli itu sudah melakukan pembayaran dan otomatis penjual mesti mengkonfirmasi uang yang sudah masuk ke dalam akun si penjual. Setelah masuk di tabel order, lanjut ke tabel proses yang dimana setelah kita memproses ataupun sudah order proses, maka akan langsung masuk ke mode proses. Proses di sini dimaksudkan si penjual itu sedang mempacking ataupun menyiapkan barang si pembeli untuk dikirimkan ke kurir-kurir yang si pembeli tuju. Oke, contoh proses sudah selesai, masuk ke shipped. Nah, shipped ini mode dalam pengiriman barang. Dicontohkan tadi si pembeli kurirnya itu dari Tiki, otomatis Tiki akan memberikan sebuah nomor resi. Nomor resi tersebut akan terlacak ataupun teridentifikasi sebagai mode pengiriman yang dimana bisa si pembeli lihat sendiri bahwasannya barang mereka beli itu sudah sampai mana, itu akan terlacak di shipped. Setelah shipped itu tertuju sampai rumah tujuan si pembeli, otomatis pembeli akan menerima notifikasi bahwasannya barang itu sudah terkirim atau belum. Jika sudah, maka di sini akan muncul sebuah keterangan bahwasannya barang ini sudah sampai atau tidak. Ketika sudah, iya; ketika belum, klik tidak. Dan bahwasannya ketika memang barang tidak datang, bisa ajukan ke si penjual. Oke, mungkin penjabaran dari saya cukup sekian. Untuk tools-tools yang lainnya akan dijabarkan oleh rekan saya yang selanjutnya, oleh Fadlan Saidul Anam. Oke, selanjutnya saya Fadlan Saidul Anam akan menjelaskan proses transaksi, proses dari fitur-fitur yang ada di MySpace ini di bagian backend. Untuk mengaksesnya, localhost myspace/admin. Sini untuk username-nya admin, kemudian password admin. Nah, ini adalah tampilan dari backend-nya tersendiri, bagian admin. Sini ada dashboard. Di dashboard tersendiri ada incoming order atau order yang masuk dari yang diorder oleh pelanggan. Sini tercatat 4. Kemudian ada produk, ada 7 produk. Kategori ada 5 kategori dan customer. Jumlah pelanggannya ada 7 orang. Kemudian di menu kategori. Di sini
bisa menambahkan kategori yang diinginkan. Misalnya add, misalnya kategori di bagian kategori. Sini kita bisa menambahkan kategori barang yang akan dijual. Misalnya decoration atau dekorasi ruangan. Save. Nah, di sini sukses, kategori berhasil ditambahkan dan akan langsung berada di paling atas. Kemudian di action di sini ada edit, tombol edit. Misal ingin mengganti nama kategori, creation 1, save. Ini langsung nambah menjadi creation 1. Ini di menu action pun ada delete, action delete. Ini berfungsi untuk menghapus kategori. Ini sudah terhapus kategorinya. Kemudian di sini ada search bar. Ini misalnya untuk mencari kategori. Ya, selanjutnya menu produk. Di menu produk ini akan tampil produk-produk yang akan dijual. Pertama, bisa menambahkan produk. Ini misalnya produknya ini meja, price-nya, harganya 950.000 dengan berat 2.500 atau 2,5 kilo. Kemudian di sini misalnya menambahkan kategori dari produk ini. Kategorinya living room. Ini deskripsi dari produk tersebut. Misal meja berkualitas. Kemudian di sini bisa menambahkan gambar dari produknya. Sana choose image. Ini open. Nah, kemudian save. Nah, di sini langsung muncul produk yang telah ditambahkan. Sini ada action edit untuk mengedit produk tersebut. Misalnya diubah harganya menjadi 900.000. Atau mungkin ingin mengedit gambar bisa save. Nah, di sini jadi 900.000. Kemudian ini ada action delete. Misalnya bukan delete produk yang tadi ditambahkan. Ini langsung terhapus. Kemudian ada menu product image. Product image ini berfungsi untuk menambahkan gambar produk dan akan tampil di detail produk di bagian customer ketika memesan. Contohnya yang ini. Nah, ini kan masih satu. Misalnya kita ingin menambahkan gambar di produk yang tadi. Nah, ladies office chair. Kita tambahkan gambarnya. Ini misal namanya, nama gambarnya. Nama gambar dari, jadi misalnya menambah gambar ini, save. Akan ditambah satu. Misalnya ingin menambah lagi, choose image lagi. Save. Setelah di save, kita klik back untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini telah bertambah 2 gambar. Ketika klik lagi di tile produk, ketika di refresh, di sini akan bertambah gambar yang tadi ditambahkan. Gambar produk. Di sini pun bisa menghapus gambar produknya. Ini misal yang ini dihapus, delete. Ketika ini di refresh lagi, ini cuman ada 2.
yaitu gambar utama dan gambar yang telah ditambahkan di product image. Kemudian ada incoming order. Di sini untuk melakukan konfirmasi order yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini di my order kan tadi sudah melakukan pembayaran dan menunggu konfirmasi dari admin. Di sini kita konfirmasi. Misal mau dilihat dulu apakah sudah benar bukti pembayaran yang dimasukkan. Misalnya sudah, tinggal klik confirmation. Nah, order sukses proses. Ini di sini ada sedikit kekurangan. Yang dimana harusnya ketika di confirmation harus pindah ke proses. Sini manual aja. Localhost php my admin. Nah, di sini kita lihat lagi ke database dengan table transaction. Sini di table transaction memiliki nomor order dengan belakangnya JIZGZ. Ini ada tahun, kemudian bulan dan tanggalnya 13. Kemudian ini huruf yang terakhir adalah huruf random. Sini kita cari. Nah, ada yang paling bawah. Sini tinggal diedit. Nah, seharusnya ketika diklik confirmation, order status berubah menjadi 1, yang artinya pembayaran telah dikonfirmasi. Namun ini sedikit kurang di sini. Go. Nah, ketika di refresh, ini sudah masuk proses atau proses di packing itu oleh penjual. Sini di bagian pelanggan pun sudah masuk ke tab proses. Nah, dengan status proses atau package. Kemudian setelah selesai di packing, harusnya klik send order. Ini misal melakukan memasukkan resi. Nah, ketika send order pun seharusnya kode seharusnya order status pun berubah menjadi 2, yang artinya order telah dikirim oleh penjual. Sini secara manual saja karena kesalahan di sini. Kita edit lagi. Ini misal resinya ABC. Nah, sini ketika di refresh masuk ke shipped atau artinya dikirim. Dan di tab customer pun masuk ke shipped. Nah, di sini apabila oleh customer telah diterima barangnya, maka mereka akan mengklik order receive atau order telah diterima. Nah, seharusnya di sini pun telah berubah. Apabila diklik order telah diterima, seharusnya di sini order statusnya berubah menjadi 3. Namun ini lagi-lagi karena ya, kesalahan dalam pembuatannya. Sini jadi manual saja, jadi 3. Go lagi. Di sini akan masuk ke complete. Oke. Sini pun akan complete. Yang artinya proses transaksi telah selesai dan barang telah diterima oleh customer. Selanjutnya ada menu Raja Ongkir. Kemudian di sini ada submenu Raja Ongkir. Nah, di sini bisa mengatur letak dari toko MySpace ini. Misalnya ingin mengganti tempat yang di Bekasi. Kemudian bisa mengubah nama, mengubah nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Nah, apabila ini diubah letaknya, maka akan mempengaruhi terhadap ongkir transaksi yang dilakukan oleh customer. Ini ada menu user, misalnya ingin menambah admin. Oke,
Oke, misalnya Rosie, username, passwordnya, dan user level ada admin, save. Maka ini dengan username Z dengan password 123 akan bisa melakukan akses terhadap page admin ini. Oke, di menu terakhir ada daily sales report atau laporan penjualan dari toko ini. Di sini ada laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Nah, misalnya kan tadi incoming order yang telah komplit, yang telah terjual dan sampai ke pelanggan. Sini ada tanggal 9, ada 3 barang, dan tanggal 13 1 barang. Misal di daily sales report di sini di sort memilih dari tanggal 9 bulan Juli. Di print. Nah, sini ketika di print bisa di print yang paling bawah. Kalau di print paling bawah, di sini akan melakukan print satu page. Atau melakukan yang ini. Semisal di print ke Excel. Nah, ketika di open filenya, file Excel tersebut, nah, di sini tercantum produk-produk yang telah terjual sama di bulan Juli tanggal 9. Sini bisa diekspor ke CSV ataupun PDF. Selanjutnya ada daily sales report bulanan atau laporan bulanan. Sini print report. Di sini tercantum 4 buah produk. Yang tadi ada tanggal 13, tanggal 9. Semuanya di bulan Juli. Sini pun sama, bisa dijadikan PDF laporannya. Nah, kemudian satu lagi ada laporan tahunan. Sini tahunnya ketika kita lihat lagi di incoming order yang telah komplit, tahunnya semuanya ada 2021. Di print. Nah, sini pun akan menampilkan produk-produk yang terjual di tahun 2021. Kemudian apabila ingin keluar dari admin, sini tinggal sign out. Nah, ini sudah keluar dari halaman admin. Apabila ingin masuk lagi, tinggal login lagi. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai pembahasan tugas UAS yang telah kami kerjakan, yang dimana kami mengangkat sebuah website yang menjual furniture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.